Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Retno Widyastuti, Muhammad Zevulanas, Dini Marita Putri, dan Muhammad Rafi akan menampilkan hasil presentasi kami dengan materi fungsi pasar uang dan modal. Manajer keuangan harus memahami betul fungsi pasar uang dan modal dalam kegiatan ekonomi. Pasar uang adalah pasar untuk pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek, sedangkan pasar modal adalah pasar untuk transaksi dana jangka panjang. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan dalam pasar tersebut juga berbeda. 3 alternatif bentuk perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu suatu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Perusahaan perseorangan mempunyai keuntungan utama. Yang pertama, mudah dan murah dalam proses pembentukannya. Lalu yang kedua, pemilik perusahaan mengendalikan secara langsung perusahaannya sehingga bertindak lebih cepat. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh peraturan pemerintah. Yang keempat, pemilik menerima semua keuntungan dan menanggung kerugian usaha. Lalu yang terakhir, bebas dari pajak penghasilan. Lalu kelemahannya, yang pertama, kesulitan mendapatkan dana yang besar. Kedua, pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang perusahaan. Yang ketiga, usia perusahaan tergantung usia individu yang membentuk perusahaan. Yang keempat, keterbatasan keahlian manajemen. Lalu yang terakhir, ada kurangnya kesempatan bagi karyawan sehingga sulit mempertahankan karyawan berprestasi. Lalu yang kedua, ada perusahaan persekutuan, yaitu bentuk usaha di mana 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama membentuk suatu badan usaha. Keuntungan utama perusahaan persekutuan yaitu yang pertama, mudah dalam pembentukannya, yang kedua, dapat mengumpulkan dana lebih mudah dibandingkan usaha perseorangan. Lalu yang terakhir, tersedianya keahlian manajerial yang lebih banyak. Lalu kelemahannya, yang pertama, tanggung jawab terhadap utang perusahaan yang tidak terbatas. Kedua, usia perusahaan yang terbatas. Lalu yang terakhir, kesulitan dalam pemindahan kepemilikan atau kurangnya fleksibilitas untuk penambahan anggota. Lalu yang ketiga, ada perseroan terbatas, yaitu suatu bentuk badan hukum yang diciptakan atas dasar hukum yang berlaku. Keuntungan utamanya, yang pertama, tanggung jawab terhadap utang perusahaan yang terbatas. Yang kedua, usia perusahaan tidak terbatas. Lalu yang ketiga, ada pemindahan kepemilikan yang mudah dengan cara menjual saham di bursa. Kelemahannya yaitu yang pertama, pemilik perusahaan harus membayar pajak yang besar, lalu biaya pembentukan yang mahal, dan masalah yang lebih kompleks. Lalu yang terakhir, ada timbulnya agensi problem, konflik antar kelompok dalam perusahaan semakin besar. Lalu ada sistem keuangan secara garis besar. Tujuan sistem keuangan adalah untuk menjembatani aliran dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam pengertian yang umum, rumah tangga dan individu adalah pihak yang surplus dana, sementara perusahaan adalah pihak yang memerlukan dana atau defisit dana. Pasar keuangan atau financial market terdiri atas lembaga dan mekanisme yang memungkinkan terciptanya aliran dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana. Tujuan utama dibentuknya pasar keuangan adalah yang pertama, menjembatani proses pemindahan dana, lalu mendorong pembentukan modal, dan yang terakhir, menciptakan harga pasar yang wajar. Lalu pasar uang yang efisien memungkinkan terciptanya harga pasar dan tingkat keuntungan yang wajar sehingga transaksi aset keuangan berlangsung secara cepat. Lalu ada memudahkan penilaian prestasi manajemen, dan yang terakhir, memudahkan pengukuran nilai perusahaan. Struktur pasar keuangan. Pasar keuangan dapat dikategorikan dalam 3 jenis berdasarkan jatuh tempo aset keuangan yang diperjualbelikan. 1. Pasar uang atau money market, tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka pendek atau short-term financial asset, beredar kurang lebih dari 1 tahun. Instrumen pasar uang ditandai dengan jatuh tempo yang pendek, tingkat risiko yang rendah, liquid, dan tingkat keuntungan yang kompetitif. 4 jenis instrumen pasar: obligasi pemerintah, sertifikat, deposit, dan commercial paper, serta diskon CP. 2. Medium term loan atau MTL. MTL memiliki jangka waktu sampai 3 tahun. Namun di Indonesia, MTL belum berkembang seperti halnya di negara maju.
Mengingat masih sedikit perusahaan yang menerbitkan, sedangkan dari sisi legal belum ada undang-undang yang mengaturnya. Pasar modal, tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka panjang atau long term financial asset. Bentuk umum surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal adalah obligasi, merupakan utang jangka panjang yang digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk mendapatkan dana jangka panjang. Saham biasa adalah bukti pernyataan modal dalam perusahaan. Saham preference adalah bentuk khusus dari kepemilikan perusahaan. Pengertian dan sejarah pasar modal di Indonesia. Pengertian klasik pasar modal adalah suatu sarana dengan mana surat berharga yang berjangka panjang diperjualbelikan. Bursa efek menurut UU nomor 8 tahun 1995 adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran. Fungsi dari bursa efek adalah A. Menciptakan pasar secara terus-menerus, B. Menciptakan harga yang wajar, C. Membantu pembelanjaan dunia usaha, D. Memperluas proses perluasan partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan. Pada tanggal 10 Agustus 1977, kegiatan pasar modal diresmikan oleh Presiden dengan misi dan motivasi untuk pemerataan pemilikan saham sehingga tidak jatuh ke tangan satu golongan saja. Organisasi pasar modal di Indonesia. A. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan melalui Bapepam. Perusahaan emiten, bursa efek, lembaga penunjang, perantara perdagangan efek, prosesi penunjang, pemodal. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam fungsinya sebagai pembuat regulasi atau regulator, pihak yang mengkoordinasikan semua bursa atau pasar modal yang ada di Indonesia dan pengawas jalannya pasar modal atau watchdog. Bursa efek tujuan didirikan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP bertujuan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien. Jasa kustodian yang tersedia di LPP antara lain dalam bidang penatausahaan, rekening efek untuk menyimpan kas dan efek, penerimaan dan distribusi dividen, bunga pokok pinjaman dan lain-lain. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP bertujuan menyediakan jasa clearing dan peminjaman transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Bank Kustodian, lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Lembaga Penunjang Pasar Modal, perusahaan penilai, akuntan publik, notaris, konsultan hukum, wali amanat, penanggung, perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan biro administrasi efek. Prosedur go publik. Persyaratan go publik melalui bursa atau emisi saham. A. Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. B. Bertempat kedudukan di Indonesia. C. Mempunyai modal di store penuh. 2 tahun terakhir memperoleh keuntungan. Untuk emisi obligasi. A. Badan usaha milik negara atau daerah maupun swasta yang berstatus badan hukum. B. Bertempat kedudukan di Indonesia. C. Modal di sektor minimum. Obligasi harus dijamin dengan kekayaan perusahaan. Persyaratan go publik melalui bursa paralel untuk emisi saham. A. Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. B. Bertempat kedudukan di Indonesia. B. Bertempat kedudukan di Indonesia. C. Mempunyai modal di store penuh. D. Laporan keuangan 2 tahun terakhir harus diperiksa oleh akuntan publik dengan qualified opinion. Mekanisme perdagangan saham. Pasar primer atau pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran surat berharga
untuk pertama kali kepada pemodal selama masa tertentu. Sebelum surat berharga tersebut dicatatkan di bursa, biasanya dalam jangka waktu 6 hari kerja, penawaran surat berharga di pasar primer dilakukan oleh penjaminan emisi dengan dibantu oleh agen penjualan atau broker. Pasar sekunder. Pasar sekunder memungkinkan pemegang aset keuangan untuk merubahnya menjadi kas secara tepat serta biaya wajar. Pembentukan harga dan tingkat kepastian yang rasional, investor mempunyai akses yang sama dalam setiap kesempatan investasi. Nah, perdagangan dengan sistem call. Pelaksanaan dengan sistem call adalah bahwa sebelum perdagangan dimulai, para anggota bursa terlebih dahulu harus mengisi, kemudian menyampaikan daftar pesanan yang memuat jenis, jumlah serta batasan amanat pembelian saham dari pemodal kepada petugas bursa. Perdagangan dengan sistem terus-menerus. Dengan sistem ini, anggota bursa mengajukan penawaran jual beli melalui papan kurs efek yang bersangkutan tanpa melalui penanggung jawab acara. Maksud dari gambar tersebut adalah perdagangan secara terus-menerus dilakukan sejak tahun 1989 di BEJ. Perdagangan pada hari itu selalu dimulai dengan adanya dua investor, yaitu investor beli dan investor jual. Mereka membuka rekening pada perusahaan pialangnya. Nah, investor beli memberi amanat kepada pialang untuk membeli saham tertentu, sedangkan investor jual akan memberi amanat kepada pialang untuk menjual sahamnya. Amanat diteruskan hari itu juga ke wakil perantara perdagangan efek atau WPPE untuk dijual belikan melalui papan elektronik. Penawaran jual dimulai dari harga tertinggi untuk kemudian turun perlahan, dan sebaliknya penawaran beli. Saat harga penawaran jual sama dengan penawaran beli, disitulah terjadi transaksi. Nah, setelah transaksi terjadi, saham akan diproses administratif oleh Kustodian Efek Indonesia atau KDEI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, tidak ada governance sehingga manajemen bebas mengelola dana yang diperoleh. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang keempat, cash flow hasil penjualan saham lebih besar. Yang kelima, tidak ada beban finansial. Selanjutnya, bagi pemodal, yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, investor memperoleh dividen dan obligasi investor memperoleh bunga tetap. Yang ketiga, pemegang saham mempunyai hak suara dalam RUPS dan hak suara dan RUPO bagi obligasi. Yang keempat, mudah mengganti instrumen investasi. Yang kelima, dapat melakukan investasi dalam beberapa instrumen. Yang selanjutnya, bagi lembaga penunjang, manfaat berkembangnya pasar modal adalah muncul lembaga penunjang baru sehingga semakin bervariasi, likuiditas semakin tinggi. Selanjutnya, bagi pemerintah, yang pertama sebagai sumber pembiayaan BUMN. Yang kedua, manajemen badan usaha menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, penghematan devisa, serta memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, proses penilaian surat berharga.
perubahan akibat pergeseran permintaan. Bagaimana menentukan harga pasar saham dan obligasi? Yang pertama, harga saham ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, harga mula-mula adalah P untuk sejumlah saham Q. Jika terjadi perubahan persepsi investor secara menyeluruh, kurva permintaan akan bergeser ke atas atau ke bawah. Yang terakhir, kenaikan permintaan akan mengakibatkan harga naik. Materi selanjutnya, keuntungan yang diisyaratkan dan tingkat bunga. Yang pertama, lembaga keuangan dan pasar modal memungkinkan terjadi mekanisme aliran dana dari pihak yang spiritus dana kepada pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, intensitas ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat bunga. Yang ketiga, semakin rendah tingkat bunga, maka intensitas aliran dana semakin besar, pertumbuhan ekonomi besar dan sebaliknya. Yang keempat, tingkat bunga atau keuntungan yang disyaratkan mencerminkan biaya modal dari pihak yang menentukan dana. Yang kelima, bagi memiliki dana, keuntungan yang disyaratkan mencerminkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Yang keenam, tingkat bunga nominal. Tingkat bunga yang dibebankan oleh penyedia dana kepada peminjam atau pemakai dana. Yang terakhir, tingkat bunga nominal tidak sama dengan tingkat bunga. Terus rumusnya K1 sama dengan K2 plus RP plus DP plus LP dan MP. Bawahnya keterangannya, di mana K1 tingkat bunga real, L sama dengan tingkat inflasi yang diperkirakan, K plus 1 tingkat bunga bebas resiko, RP real premium, DP default risk premium, LP liquidity premium, MP maturity real premium. Disimpulkan, tingkat bunga nominal memiliki dua komponen, tingkat bunga bebas resiko dan real premium. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.